Perpres 12 pada tahun 2025, beberapa yang kita harapkan adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0%, kepemimpinan dan pengaruh di dunia meningkat, daya saing meningkat, daya saing sumber daya manusia ya, dan intensitas IRK menurun menuju net zero. Ini dari undang-undangnya. Nah, untuk itu ada Trisula Pembangunan. Trisula Pembangunan merencanakan ada 3 Trisula Pembangunan bersama percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi yang kita pastikan percepatan pertumbuhan untuk sektor yang tidak kalah pentingnya adalah berkelanjutan hidup baik dari sudut lingkungan hidup maupun dari sudut sosial. Tentu saja kita hendak menurunkan kemiskinan dan peningkatan SDM. Itu perhatikan semua yang kita katakan pasti ada peningkatan SDM karena SDM adalah untuk yang tahun 2024 yang peningkatan kemiskinan tingkat kemiskinan pada 2024 bisa dilihat itu adalah 8,57, rasio ini 38%, TPT 4,9, proporsi kelas menengah jadi 13,4, dan kita harapkan GRP ya itu tingkat kemiskinan jadi 4,5 sampai 5%, ini rasio itu jadi 30%, pengaturan terbuka 4 sampai 5, dan proporsi kelas menengah meningkat dari 20%. Ini meningkat pada kita menghitung 2024 itu baru 13,4. Kita pertimbangkan itu supaya tentu saja menurun tingkat kemiskinan setengah sampai 29 sampai 30%, dan proporsi kelas menengah kita harapkan menjadi 80%. Selanjutnya, ini yang kita lihat sampai tahun 2025 ya. Kalau kita lihat ya ini biru juga oranye. Biru ini kemiskinan nasional, terus juga yang di tengah itu ekstrim, dan mungkin yang ekstrim 1,9 fisika yang baru pakai 2,15 fisika tadi. Memang kalau kita menggunakan fisika yang berbeda ini World Bank melakukan perhitungan di antara angka kemiskinan. Memang kita agak baik itu perhatian punya trennya. Lamun meneh kan wah berekam apa nih lamun ngabiak meneh. Ini maksudku nih sana. Kondisi saat ini sebelah kanan tahun 2025 itu sekitar 89%. Terima kasih tadi soalnya saya request ke host sudah bisa rekam. Dan TPT atau pengumpulan terbuka sudah kelas bener. 4,5. Anuan memori doang wah jan pol nih laptop nih. Mana di akhir tahun 2029. Kembali lamun nya kado Bisa kita lihat. tab B nih. Kita harapkan bisa tercapai. Oh iya suara njok teh lamun kado HDMI nih deh. 37% di rasio. TPT pengauran masalah juga langsung dan saja yang iya. Ya aku pilih-pilih le setting suarana kado HDMI nih teh doang tau nah laptop. 4%. Kurang beli lah. Nah, yang menarik. Nah, lamun kado kabel tab B nih, mele ya langsung. Kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti business as usual ya, atau kalau bahasa statistiknya trajektori biasa.
Saya bukan orang statistik, jadi kalau ada orang statistik yang ngomong saya pura-pura ngerti, padahal juga ngerti amat. Tapi kalau kita buat forecast itu trajektorinya biasa, itu kita bilang bisnis as usual. Kalau kita ngeliat itu nggak boleh trajektori nasional, itu harus kita Kembali ke gaspol temennya ini. gitu, yang pasti bisa dilakukan bisnis as usual. Don. Kan ya betutup nih Harapkan kabupaten kota kamera nih. yang jauh lebih tahu dari lokasi di mana. Namun jak tebuk anu bro ya. Perbaiki ketepatan sasaran, integrasi Lagu ya, lagu lamun kita aktifan anu. Video penghitan itu berarti nih. Bahkan dengan meningkatkan ketepatan Cabut kau. program, pencapaian teman-teman kita kelompok penerima manfaat akan jauh lebih baik. Mas ya buka. At the end of the day pasti membantu mereka. Selanjutnya, Bukan dek. ini kondisi dan Background target Serembang. kemiskinan nasional. Jadi kita naik lagi ke atas kondisinya. Yang menarik adalah kalau kita lihat memang menurun terus, tapi laju penurunannya melambat. Dan tahun 2026 Eri kita lihat kalau bro. dari Maslow Side. gitu ya, Aku meneh-menehnya dan ini tak dari nyambung otakku mas. dan percepatan bisa Bohong. berbasis pencapaian kelompok sasaran dan juga konvergensi program. Jadi program digabungkan untuk memastikan bantuan jadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang menarik adalah teman-teman Pemda kabupaten kota itu harus bisa memetakan siapa miskin, siapa rentan, siapa yang menerima program apa, dan apakah masih memerlukan intervensi. Jadi kalau bahasa BPS ini by name by address, dan kita punya sistem. Selanjutnya, ini juga menarik. Ini berdasarkan usia. Oh, usia saya masih ada di sini. Saya udah ngecek aja. Biasanya kalau saya presentasi, biasanya masih walaupun ke kanan. Kalau kita lihat, ini kita bagi-bagi usulnya ya. Dan ini dihitungnya dari Susenas. Kita lihat keluarga keluarga punya anak keluarga kita bisa kita lihat anak-anak yang lanjut usia memiliki usia lainnya saja mereka ini rasanya ya Tingkat kemiskinan berdasarkan usia. Anak-anak. Mendingan macam apa? Kelihatan di sini anak-anak dan lanjut usia itu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Dan tentu saja kondisi anak saat ini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sedangkan lansia karena tidak produktif membutuhkan dukungan untuk menjaga kesejahteraannya di Indonesia. Mengatasi deprivasi anak dan melindungi lansia merupakan investasi untuk memutus rantai kemiskinan dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan. Nah, biasanya bisa kita lihat adalah kota misalnya yang menerima program Indonesia Pintar, PKH, NBG dan layanan kesehatan partisipasi dalam PKH. Dan yang miskin ini tetap bisa ada indikator bahwa yang miskin itu menerima bansos anak sekolah itu anak dari keluarga miskin sekolah kita harapkan juga bisa masuk banyak miskin juga sistem layanan sosial terus pastikan
adalah Kamu ngamuk, Mas. masa depan. Dan kemiskinan lansia adalah risiko kesejahteraan hari ini. Jadi dua-duanya satu depan, yang satu kaki. Apakah penting? Keduanya penting. Saya baru punya cucu satu ya, anak udah kelas apa ya? Anak sekarang nggak mau punya anak banyak-banyak. Saya tanya kenapa? Mahal ya. Jadi saya juga bisa komentar. Yang saya mau kasih tahu adalah keduanya sangat penting. Kadang kita pelajari di anak aki-aki ini termasuk saya sering dimintai tugas oleh bapak dari anak untuk menjaga anak. Bukan ngejaga itu kan tadi tugas ya anak minta babysitter gratis dan mudah-mudahan senang kan bapaknya babysitter gratis. Tapi yang penting adalah value dari diharapkan Nggak bisa. yang diajarkan oleh orang tua yang baik jadi menarik kita mau diajak Mas Jarod teman saya juga pernah kegiatan saya di PMK apa bukan sedang itu ya saat ke depan juga itu sangat penting dan kita yang saya katakan tadi kita RPJM kita tahun 2012 kurang dari 5%. Kalau kita lihat sebenarnya kita pada tahun 2025 ada 5%, pada akhir 2019 sampai sekarang yang menarik beberapa tantangan yang harus karena intervensi penurunan kemiskinan sudah cukup besar, lanjut penurunannya merata sehingga membuat ketepatan investasi terus ditingkatkan. Jadi kita sadar dana yang kita lakukan itu yang kita gunakan baik tapi stagnan dan kata-kata. Yang kedua diperlukan peningkatan akurasi dan integrasi program untuk mengoptimalkan program kemiskinan. Terus yang pasti kita juga ingin memastikan masyarakat miskin dapat mendapatkan program bantuan menyeluruh sesuai kerentangannya sehingga program sejahtera. Pada saat ini dan teman-teman saya termasuk juga naik 4,5 naik. Terus kita memastikan kita punya definisi graduasi yang seragam di bawah pagi juga yang tadi karena yang pasti kita tahu kita beri kita bansos yang masih terbaca kita berikan warga penerima tanpa kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya dikasih gitu, tapi asal kita tidak dikasih artinya turun kemiskinan lagi saat kita tentu saja program yang lebih presisi lebih program bukan hanya lebih banyak program karena ada yang operasional biasanya kita biasanya kita gunakan akurasi sasaran terus juga kualitas pendampingan graduasi dan pemutakhiran data daerah pendampingan tapi ini sangat penting semua program pemerintah yang saya butuh intervensi bagus tapi kalau pendampingan nggak ada pasti banyak baik ya akhirnya ada non-kompetitor yang besar pada kita mengharapkan namanya dilakukan dengan pendampingan dan juga pentingkan
sosialisasi dan program pemberdayaan sosial ekonomi yang saya katakan tadi. Tapi ada kata-kata Misalnya, untuk membuat definisi graduasi yang bisa kita gunakan secara standar, menjaga Ini baru keluar rokok. kebudayaan, jadi bukan proses diberikan, tapi kita harapkan SDM akses dari pemerintah yang kita bantu bisa terjaga terus Kemarin saya ada sudah ngobrol budayanya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar dengan lokasi prioritas Wah, nah, buat rokok. kita harapkan kita penurunannya bisa kita tambah menjadi dengan data yang baik. Juga untuk yang standarisasi kita juga harapkan ada perkembangan yang setara bisa tambah yang penting kita harus ada semuanya ya kenapa? Oh, ceritanya gini, pemberdayaan ekonomi kan ada yang di Lembang, infrastruktur dan layanan dasar, terus ada yang itu, terus ada juga yang namanya kayak foto studio itu. Nah terus itu kan apa dicapcut namanya itu ya kayak gitu sudah. ini yang Terus tantangan apa strategi namanya? kemiskinan dalam Untuk kayak dia mau buat kayak di secara dasar beda penuh kalau kerja untuk mengatasi tantangan dan kita berikan kita apa? tentu saja Cetakan dengan ada memorinya dia kalau besar saya pertama tantangan dan peluang kita lihat tantangannya terbatas akses dan dasar bagi kita bisa lihat misalnya nampak teman-teman sudah mendapatkan akses kesehatan jadi bukan hanya Di sini sampai sekarang bisa mencariin tempat foto-fotoannya tuh bapaknya meninjau udah banyak lirik ke rumah itu terus namanya kampung rumah udah setengah lihat ada bagus rupanya mau dia usaha gimana caranya dia mau bagus kayak gitu kan nah terus lagi sekarang mas mau dana habis jadinya rumah itu cuma bisa ngetengok mata kaca belum diplester belum dimacem-macemin pokoknya sudah dananya sampai situ nah kayak gitu udah aneh nah terus apa namanya kan ayah kan udah besar sekarang mas bagus rupanya ini fotonya kami jadiin PC nah dia dah yang anuin kayak gitu yang mana nama kamu ini yang terjadi iya beda sama punya mereka apa ini kalau apa yang ini sudah pakai yang ada di lempaknya itu
kita dapat dari itu sana. dia yang Makanya ada PKH, dia yang ada pokoknya HP dia sama bapaknya tuh dia tahu aja passwordnya karena ada gamenya di situ kalau habis baterainya nanti pakai HP bapaknya untuk pakai apa namanya tapi kayak juga game memastikan apa tahu nggak dia kayak gitu apa kualitas tahu juga apa baik. namanya kalau habis akhirnya becak dilanjut lagi di HP bapaknya atau HP saya ada game di dengan sini mendapatkan kayak gitu pendidikan yang berkualitas. Nah, terus untuk terbatasnya akses miskin rentan terhadap kesempatan ekonomi itu tadi saja kecuali kalau saya sebenarnya aku bilang pedas gue nih iya dan kalau kamu botak sekali begitu sudah bagus terima ya suaminya tanpa memang ada gitu deh. biasanya teman-teman memang nggak punya Kayak gitu sudah terbatasnya saya akses nih terhadap infrastruktur juga penting dan bahkan 80% itu belum mendapatkan akses air minum bersih dari perpipaan atau lainnya. Memang ya kita punya akses untuk yang sumur, tapi juga harus hati-hati karena untuk yang sumur juga harus ada beberapa persyaratan yang perlu dipastikan. Nah, akurasi bantuan sosial masih rendah. Kita hitung hampir 42% dan yang akurat menyasar penduduk miskin. Jadi kita bisa tingkatkan dan ini kalau dari 42% ikuti. harapkan Bahlil kan di nara kreatif kayak anu ini timbang meniru Akapira nara cakletin nombe. iya kan itu lalu kan ada counterpartnya BPS namanya Forum Masyarakat Statistik. Ini orang-orang pinter, banyak dosen dan harus BPS ada beberapa wakil. Saya dulu waktu di PMK jadi ex-official, tapi yang pasti FMS sekarang sedang mendukung garis kemiskinan ini seperti Bapak Ibu tahu, garis kemiskinan yang kita masih gunakan sekarang itu tahun 98. apa ya, saya kadang kayak gini kalau ngelihat Pak Las nih, ini lagi dihitung. Pak Las itu enggak perlu dia detailnya yang muluk-muluk kayak begini tidak nih. menarik baik ya. Strategi itu bagaimana dia untuk mencapai ke langsung ke posisi itu. Iya. Kalau yang begini-begini ini terlalu muluk, terlalu ngikutin nih aturan apa, misalnya keputusan menteri apa, keputusan presiden, keputusan Untuk iya sakul temen. Ini sebenarnya Zoomnya panjang lebar langsung baik. juga peningkatan pendapatan. jadi kalau saya kerja melalui kartu usaha, tata kelola pemerintahan ini kalau dia mau usaha, apa namanya WTP, WDP apa macam itu kita sedang mendiskusikan rubah, sama tapi maksudnya dirubah itu dari pusat. namanya progress time. Bagaimana misalnya di kesehatan itu intervensinya murni sudah kesehatan saja. Dasar juga yang kita Tentang anak, bagaimana diselamatkan anak itu, tentang pencegahan kehamilan di luar anu kan salah satu penyebab kematian anak banyak kayak gitu. Pencegahan pernikahan dini biar anak itu belum, karena usia ibunya aja masih belum matang, bagaimana mau menghasilkan embrio yang matang kayak gitu-gitu tuh yang termasuk kemiskinan ini. Katakan penggunaan data terbaru Bagaimana dibuatin formulasi dari pusat. itu setahu saya Matiin sudah anu itu apa namanya, misalnya aturan ini turun ini kayak gitu kan, ada dia bilang masa berlaku sampai terbitnya anu baru misalnya kayak gitu kan di Ya sudah jadi ribet karena apa, di situ sebenarnya ada celah-celah untuk kegiatan korupsi. Nah, kita harapkan bahwa menurut aturan ini, menurut permen nih, macan itu ada dia begini aja sih sebenarnya sistemnya sederhana. Ini ada program
kemudian Saya mau menjalankan misalnya program. ada yang belum dibaca. Siapa saja yang terlibat di program, kasih dia anunya kayak gitu. Yang bekerja di sektor Apa namanya? formal sekarang Anu yang layak gitu loh, Dik. kita harapkan bisa meningkat. Misal kayak bantuan, misal nih, Peningkatannya agak saya punya bantuan nih kayak gitu sih deh, saya minta jadi anunya kayak gitu sebagai dari koordinator sampai menyerahkan ke lapangan kayak gitu. Nanti saya kasih situ sekian kayak begitu. Pokoknya jangan ganggu gugat, isinya ini udah murni kayak gitu. Selesai dia pasti sampai kok ke tujuan itu. Nanti sini ketemu misal sama kades sama apa. Langsung dia ini tolong balik anakku nih, aku butuh jadi suara nih, mana kan? Boleh ini dah. tidak boleh Ya gitu-gitu tuh yang harus jadi itu sebenarnya M-nya tempat kantong-kantong kebocoran itu di kalau di bawah 17%. Yang pun teman rapat belo-belo no pala, apalagi mungkin sang zoom menene dan kanggo sih ya. Kalau Wah, enggak, belo. itu harus dibantu. nggak Memang butuh sih yang kayak gini-gini nih. batasannya ada. Saya ingat contohnya waktu saya istilahnya. dampingi tujuan, kita waktu itu ada olimpiade Tantangan, dan strategi umum, sasaran, masalah. Terlalu banyak strategi. para olimpik ya. Itu kita buat untuk teman-teman Lo. para atlet ya, itu punya Oh, enggak ada kiriman. bus, tapi karena sempit untuk naik busnya itu terjal banget. Kita tahu tuh bukuan udah melotot-melotot aja waktu itu, tapi memang nggak bisa lagi karena itu di pinggir jalan. Jadi memang kita berikan teman-teman dari bus itu quote unquote pendorong. Jadi di setiap samplat pemberian itu ada teman-teman Saya bus dengan begitu yang biasanya bisa merubah membantu, sistem ya. mendorong kursi roda sehingga bisa masuk. Kalau enggak, Mungkin akan mindset nah orang-orang ini juga akan berubah ke depannya kalau deh. kita lihat dari yang di atas kita bisa melihat akurasi bansos jadi masalah sehingga banyak program tidak Sama misalnya kayak dulu beras bantuan itu waktu saya masih di ekonomi itu deh. Kades dia jagatnya tahun si kawan itu kades kulonin menjangkau miskin rentan. Kita harapkan bisa ke tur atau uni atau dia koperasi. ngamuk-ngamuk, saya tidak berani tanggung jawab kalau warga saya ngamuk, dia bilang Itu gitu. nggak punya Gara-gara kok ini dapet yang ini udah terang-terangan dia apa namanya, terang-terangan udah dia sangat-sangat miskin, sudah tidak mampu malah tidak dapat kayak gitu tuh. barang jaminan ya. Saya tidak bisa menjelaskan yang begitu-begitu ke warga, dia bilang. Juga dari PN Padahal kita di sini sudah menjelaskan, kita itu dikasih data program-program sama kementerian sudah kayak begitu, udah by name by address sudah kayak begitu. Jadi kita tuh tugasnya hanya menyerahkan ke nama yang sesuai dengan itu. Ya tapi warga saya ini kenyataan di lapangan kayak begini, dia bilang. Saya tolak, dia bilang. Saya tidak mau kolateral apa namanya hal yang lebih buruk terjadi kalau dengan saya sedikit warga yang dikasih beras terus yang warga justru jadi tanggung renteng. Seharusnya mau deh. Waktu diajak teman-teman PNS ke yang buat yang itu hal-hal yang seperti itu. yang suka buat ikan asin. Makanya kenapa potensi dari desa, database dari desa itu harus dia bilang. Kredit, tapi Karena warga desa ini memang bule ya, mindsetnya itu. semuanya Cuman nih ada marah bantuan-bantuan dia mas, coba marah PKH dia kan. BPS nih ya tetap ngupdate BPS, Dinsos, kadu data-data terbaru. Nah cuman kolateral outputnya langan kementerian nih masih data sebelumnya no ya berempi no cak. kita juga lihat Karena rumah itu juga banyak yang tidak layak sehingga kita bisa Sama misalnya. menerapkan kemiskinan Apa namanya? kurangi dengan meningkatkan kualitas dunia. Dan ini tentu saja ada cerita beberapa kebetulan akan horta. ada juga APBD bisa Kenapa cepat sekali minta dan dia bilang kayak kalah begitu pentingnya validasi. CSR.
Mana laporan WFH-nya macam nih, nah ini disuruh kembali. Setahu saya kalau teman-teman Jadi di atas itu pasti punya program yang sudah direncanakan. yang pasti Dan undang-undangnya ada ada ya, mereka harus, pihak-pihak seperti BPK deh, tapi mereka suka bingung CSR-nya kemana. pihak yang aturan Saya itu. pernah sampai sekarang masih Kadang itu yang bikin tak fleksibel kayak gitu. Ini udah direncanain, tapi kan kadang kenyataan di lapangan pasti akan berbeda kayak gitu kan. Nanti ketika dia harusnya dicairkan pada bulan ini, baik harus atau enggak, kegiatan itu tapi terus nggak dilaksanakan, karena mereka diaudit jadi temuan kenapa ini begini-begini kayak gitu. Dia malah saling takut jadi di atas nah. Jadi mau nggak mau dia harus salurin nih kalau CSR apa namanya perusahaan yang punya CSR bantuan-bantuan itu, maksudnya nama yang apa namanya nama yang sudah ada di daerah itu karena mereka nggak tercover dia. nggak apa-apa. Yang penting memang murah. Orang mereka kan Alasannya ya tapi pastikan CSR mungkin di depan akan di gitu kan di berbagai macam lah alasan logis. atau kabupaten kota, jadi harus sesuai. Makanya saya lihat negara itu dirubah Pastikan mereka tahu strukturnya. lokasinya mana, harus lembaga mereka mau berapa. Ya ampun teman-teman deh. Palas berarti misal arah dia butuh jawaban dengan kementerian dan milih bersurat Untuk yang kesehatan rendah. via email via mene arah sekat langsung doang wah intin berembe menu kan Anda pastikan teman-teman gimana ini teman langkah kita mene wah enggak ada perlu jelasan latar belakang ya itu ya ini yang kita Makanya itu kan retorika seperti dibilang Bapak gitu. Ibu tahu, kalau tidak salah ya akan retorika doang nih. Kak, ya suruh tepinang nih membayarkan iuran untuk penerima bantuan tertentu. Ada misal UMKM misal nih Tapi itu kita juga mau intervensi bekerja UMKM apa suruh data orang UMKM Lombok Barat ini kasih waktu sebulan misal kayak begitu buat tim bantuan iurannya sehingga mereka kalau mau kerja cepat buat tim datangin misalnya mulai dari Sekotong kita ambil satu kecamatan dulu kalau misalnya dari Sekotong itu siapa yang memiliki usaha di desa apa di kampung apa di mana kayak gitu-gitu sudah kita lihat adalah mana yang pilar intervensinya tipikal ya yang bisa dikategorikan ada dagang biasa itu kemiskinan, itu yang sangat kita kaya lah kayak begitu terus nanti yang sedang apa yang kategorinya sudah bisa jalan kayak gimana jadi ada kekurangan lagu lamun sama ini ya nenara berdata karena mas dia nunggu data meno saya sabede juga peningkatan usaha lamun memang ada kepentingan untuk dia buat bank produktif yang namanya untuk nanti koperasi dana baru ya pada ngurus meno sebentar mas lagi, terus juga pengembangan infrastruktur dasar dan afirmatif. Beberapa intervensi program ada yang kita enak ya lu kita baca semuanya. dengan santai pedagang tapi Kementerian lembaga kita coba tagging buat surat ini harus dipastikan usaha dagang pokoknya mau nggak bang no marah pengurangan beban pengeluaran itu ada menurut kan harus saya izin usaha kan keterangan usaha diantaranya tentu saja silut daya desa sama nana mas dengan nyenggak bang nyenggak dana kurno kan harus dia berdaya usaha setiap foto cash serta lainnya untuk peningkatan itu apakah ya tersurvei dan apa berapa KL terus untuk pembangunan infrastruktur lolos doang ya Pak bisa kita lihat dari Memperkim, Kemendak, Kemenhub untuk fasilitas produktif, tapi untuk yang fasilitas layanan dasar kita melibatkan Kementerian Kemendikbud dan Kemenkes. Yang pasti kabupaten cerita sama Mas Hendra BPS perlu memastikan 3 pilar intervensi hajat kadang lucu Mas Hendra sih biasanya pada tetangga miskin dan BPS punya data diutamakan itu terus terintegrasi MP2K punya data belum pakai sosek lagi punya misalnya data kalau untuk kurangi beban kita tahu data ini mirip-mirip saja hanya berbeda juga
kenaikan pendapatan usaha kerja modal dan akses pasar, Nah, dan tahu sih biasanya ada yang berkaitan sama ini masih ini coba kita Hah? ada satu pesan penting yang kita pelajari dari Stempel maksudnya? kita khusus sosial. Bansos tanpa pemberdayaan Stempel apa? menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan tanpa pemberdayaan sosial kesulitan, tidak sistem. Infrastruktur dasar tanpa targeting tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Esensinya adalah semuanya terintegrasi, kolaborasi, dan jangan silo. Selanjutnya, ini kita lihat ada beberapa lokasi ini jadi atas sana nanti yang kita prioritaskan. Lokasi prioritas kita lihat ini prinsip prioritas berdasarkan ada beberapa yang kita lihat indikator-indikatornya misalnya tingkat kemiskinan ekstrim. Ini ada beberapa kita bisa lihat, tapi yang pasti dari gambar sebelah kiri itu makin makin banyak ya, yang di atas itu penduduk miskin, kalau yang di bawah itu persentase penduduk miskin itu kalau jumlah iya bukan kita ya iya kemiskinan kan dikalikan ya persentase kalau persentase berbeda. Dan ini harus kolaborasikan. Saya kedua indikator ini harus dipegang untuk mengarahkan intervensi kita. Yang pasti kalau makan gorengan bisa flu itu tidak berarti daerah lain tidak penting, tapi bisa menjadi acuan untuk penajaman program anggaran dan pendampingan. Oh, Lombok Timur tamu nih. Ini yang kita harus pastikan, termasuk juga ada beberapa indikator yang misalnya bisa Kemiskinan tertinggi. itu jumlah rumah tangga miskin tidak menerima program dan juga yang belum bisa. Seperti kita tahu, kita harus, jadi kalau error itu kan ada dua ya, input error, execution error. Kalau execution error itu kita menerima bansos itu execution error. Tapi ada execution error, teman-teman yang harusnya entitled tapi nggak terima. Pada saat ini, seperti Bapak Ibu tahu, karena kita bersama-sama Kemdagri dan Kemenpan RD, Lombok Barat tamu ya dan kita meneruskan pilot saja yang dikerjakan di Banyuwangi. lokasi Pada prioritas saat Cio Lombok Barat. memastikan kita bisa meminimalisasi execution error dengan on-demand application. Ada sistemnya. Jadi dengan BEN. Jadi teman-teman BEN itu jago-jago IT. Apa kayak langkah nane lagu Dengan face recognition. mencari-cari tetap PKH Mereka bisa memang mula ya kan untuk mendapatkan bansos. Itu kita sedang bekerja dan nanti setahu saya sih nanti Bapak Presiden juga akan melakukan soft launching ini. Nah,
Ini yang tadi saya Masalah MBG bahas ini. tadi, MBG amanat bermanfaat untuk tidak melaksanakan Bapak Ibu? integrasi Tidak. data nasional, dan seperti kita tahu Menurut instruksi cerita Presiden suara tahun hati rakyat no. nomor 4 2025 tentang data set Maksud itu dikatakan basis data Benar. tunggal individu dan atau warga yang memuat masa iya dia menjelaskan rakyat Jangan aja nanya sudah tadi. tidak ini. Oh, Angus, udah lama tadi tuh, cek rim. terus juga Alasannya daripada coba. korupsi, uang Udah, Gus. negaranya lebih baik peraturan pakai pemerintah MBG. nasional dan penelitian Justru kantong-kantong MBG jadi tempat dalam korupsi. rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Makan lah. Bukan, harus selalu ada beberapa peraturan menteri apa namanya yang jadi turunan, tapi yang seperti saya katakan setahu saya memang dalam proses pembuatan undang-undang. Iya, itu Bang di depan waktu itu. Nah, Anak Kak WA Kak, posisi Bang Edi di mana gitu. Ya Kak. berharap ini kita mengharapkan teman-teman bisa menggunakan DSN sebagai basis data. Tentu saja pastikan melakukan pemutahiran dengan basis di variabel kunci itu ada tapi juga bisa dibantu nama dan pastikan juga bisa dicocokkan dengan data PD dan juga gunakan sumber dan pakai kalau di desa kita bisa tahu keluarga dan menerima pasti DPSM bukan hanya sekedar integrasi program pembangunan kompleks program penting kalau bahasa supaya selanjutnya ya ini juga salah satu amanat pelaksanaan pengeluaran dan penghapusan kolaborasi presiden yang juga dilaksanakan dengan memastikan keterbatasan dan yang bilang ya itu ditingkatkan lagi pengurangan bersuara yang bagus yang kita harapkan dari bisa kita baca di bawah 3 dan kekuatan yang kami dan sampai akhirnya menyampaikan laporan sehingga kita baca sejauh mana kita masih jadi harus yang kita harapkan juga dan dari lakukan untuk mencapai amanat pelaksanaan amanat memasukkan pengembangan dalam saksi tujuan alokasi dari APBD bisa bagi banyak dan juga dilakukan dan ini dengan dikasih beberapa menyampaikan karena jika kita masuk mencapai sasaran selanjutnya terus instruksi presiden nih tentu kayak presiden saya instruksinya peningkatan pendapatan. ini baru nol instruksi presiden Strategi utama ada tentu kayak presiden saya instruksinya termasuk juga pemulihan tenaga kerja terampil Gaya-gaya penguatan UMKM dan akses permodalan kita harapkan bisa pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah pengembangan
ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan keterampilan dan tenaga kerja. Nah, untuk yang kita harapkan dari pemerintah daerah bisa berperan, bisa melakukan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Juga kita harapkan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia bisa ditingkatkan. Ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan keterampilan kerja. Pasti kita semua berkomitmen mendukung program presiden seperti swasembada pangan, kita dan pemerintah berdaya dengan serta pendekatan itu yang saya harapkan. Selanjutnya ini juga untuk meningkatkan akses kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar. Strategi utamanya tentu saja juga peran pemerintah daerah kita harapkan dari peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan sampai ke peningkatan kualitas pertanian, tentu saja meningkatkan anak pangan kita dan ekonomi daerah. Dan infrastruktur dasar dapat kita prioritaskan bukan karena hanya pemerataan masing-masing saja, karena itu yang kita mau laksanakan. Ada beberapa misalnya informasi yang bisa dikumpulkan kalau misalnya di catatan kemungkinan misalnya saja memandang miskin dengan rumah tidak layak sampai ke bawah atau pasien dengan kemungkinan dan kemungkinan dan sebenarnya ini untuk strategi peningkatan inklusivitas bagi kelompok rentan. Ada PN 4 dan PN apa PN 4 PN 5 nih prioritas nasional mengenai inklusi. bidang sosial dan itu juga sangat bergantung dengan kerja kerasnya gengnya Pak Wahyu ini dengan IKL memastikan kebutuhan PD melalui program PH. Apa inklusivitas? Juga kita harapkan untuk daerah Inklusivitasnya apa? RADPD Peningkatan inklusivitas. juga internalisasi dalam penganggarannya Apa man? pelibatan Eksekusi baru tahu. dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. Inklusivitasnya apa? Dengan usia dan terjelaskan Peningkatan inklusivitas bagi kelompok. ramah lansia. Terus juga ini yang kita sudah laksanakan beberapa kali seperti layanan terintegrasi untuk lansia, terus juga internalisasi RADPD apa? Man? pelibatan lansia dalam penyusunan kebijakan perencanaan daerah. Jadi memang kita tingkatkan sense of belonging-nya sehingga mereka bisa berpartisipasi. Selanjutnya, ya, ini kolaborasi yang kita harapkan. Kita tahu tanpa kolaborasi itu bisa inklusivitas tuh kayak tidak ada membeda-bedakan, semua dirangkul. selalu bekerjasama melakukan peran pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan media untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan aktivitas dan hanya ada beberapa pemerintah kita harapkan juga perencanaan pembentukan regulasi masyarakat juga tidak kalah pentingnya adalah masyarakat selain jadi beneficiary tapi mereka juga meningkatkan untuk berpartisipasi aktif untuk merencanakan dan mengawal
Jadi ada yang mengatakan ini kolaborasi itu harus berbasis pada konkret seremoni pernikahan antara kita buktikan sebelum saya pensiun, saya Oktober ini pensiun. Selanjutnya ini kayaknya terakhir ini. Juga kalau kita bisa lihat ini utamanya penanggulangan peningkatan dari sisi kita bisa untuk peningkatan kelas itu harus kita bisa mencapai hanya peningkatan adalah kita harapkan saya tahu kan dengan intervensi yang kita memastikan dan tentu saja yang kemudian kita harapkan bisa Baik, terima kasih Pak Gisni. Mungkin aplaus dulu untuk Pak Gisni. Baik, cukup komprehensif yang beliau sampaikan tadi, beberapa yang ingin kami tekankan untuk menjadi pemantik diskusi untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa kita punya target yang luar biasa. Di antaranya adalah di 2045 nanti kita perlu menuju 0% kemiskinan kita, angka kemiskinan kita. Adapun terdekat nih 2029 Bapak Ibu di kurang dari 5%, atau tadi rasnya ataupun rentangnya 4,5 hingga 5%. Dan kemudian ada tantangan tersendiri Bapak Ibu kalau kita melihat tren di 2021-2025 selama 5 tahun kebelakang sebelum RPJMN yang sekarang itu 2021 itu titiknya 10,14, di 2025 itu 8,47. Kalau kita ukur ya, hitung ya, 10 menjadi 8 sekitar 2%, itu di 5 tahun Bapak Ibu. Sekarang posisi kita di 8%, kemudian kita diminta di 2029 itu 4,5 hingga 5%, artinya kita harus turun hingga 4% ya. Padahal sebelumnya kayaknya kan 5 tahun itu 1 hingga 2% saja. Di RPJMN besok itu kita hingga 4%. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh beliau, kita butuh pendekatan tidak biasa untuk bisa mencapai ini, dan supaya hal-hal yang bersifat tren ini bisa kita kembangkan, kita tingkatkan lagi supaya bisa mencapai target yang cukup tinggi 2029. Nah, beliau tadi juga sampaikan bahwa untuk mencapai itu semuanya, hal-hal yang diantaranya evaluasi, ini hasil evaluasinya yaitu kaitannya dengan ketepatan sasaran penyampaian bantuan tersebut, baik itu bantuan sosial ataupun program pemberdayaan, itu perlu tepat sasaran. Nah, ini kami pikir Bapak Ibu bisa menyampaikan perspektif daerah, apakah sudah tepat sasaran di daerah. Kalaupun sudah, apakah ada evaluasinya? Apakah betul mempercepat penurunan kemiskinan tadi?
atau bagaimana tantangan daripada ketepatan sasaran ini? Apakah yang beliau sampaikan tadi realistis untuk dilaksanakan di daerah? Kami pikir ini bisa menjadi pemantik diskusi. Kemudian beliau sampaikan juga untuk mempercepat ataupun mencapai penurunan kemiskinan yang cukup signifikan perlu adanya integrasi program. Apakah di daerah juga sudah terlaksana integrasi program lintas dinas, lintas sektor untuk penurunan kemiskinan sudah terjadi? Sejauh mana efektivitas TKPK di daerah? Apakah sudah efektif? Ketika sudah efektif, apakah signifikan di dalam penurunan kemiskinan tersebut? Nah, ini bisa menjadi refleksi dan juga Bapak Ibu bisa sampaikan kondisi daerah yang kemudian bisa menjadi masukan di forum ini sehingga perlu langkah apa lagi untuk bisa mengoptimalkan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan kita ke depan. Tentunya dengan bingkai 3 strategi penanggulangan kemiskinan, penurunan beban, peningkatan pendapatan, dan juga pemenuhan infrastruktur dasar. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ringkasan dan juga kami mencoba membuat pemantik diskusi, semoga Bapak Ibu terpantik. Apapun ada hal yang lain yang ingin didiskusikan bersama beliau, kami silakan Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi di kesempatan forum pagi hari ini. Silakan Bapak dari belakang. 1, 2, 3. Kita buka dulu, kita mulai dari belakang. Mohon berkenan sebutkan nama dan asalnya Bapak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Saya Iskandar dari NTB, Pak, Bapeda NTB. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yang terpenting dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah 2 hal. Pertama, data. Kemudian yang kedua adalah betul tadi ketepatan sasaran terhadap apa yang akan kita fasilitasi. Nah, keadaan di daerah ini sedang ada perbaikan, Pak. Kami di Bapeda selalu menganjurkan kepada teman-teman agar di DPA-nya itu langsung diberikan BNBA-nya yang berkaitan dengan data. Ya, data miskin ekstrim misalnya. Dan siapa orangnya di situ kita tahu. Nah, permasalahannya adalah bahwa ketika kita melaksanakan kita masukkan itu kadang-kadang antara data yang ada di yang dicatat dengan yang ada di kenyataannya itu kadang-kadang beda, Pak. Ya, kadang-kadang beda. Saya pernah menemukan di sekitar Mataram itu, Pak, ini data orang miskin. Coba cek itu benar enggak orang miskin ekstrim. Ternyata bahwa ketika dicek keluarganya itu si bapaknya ini seorang dokter. Kemudian yang istrinya ya pramugari, Pak. Apa ini orang miskin ekstrim kan nggak pas tuh. Makanya saya bilang saya sambil berseloroh saja. Ini bapaknya keluarin aja dari miskin ekstrim. Yang istrinya yang pramugari masukin aja ke data saya gitu hanya. Tapi tidak tepatnya data itu. Karena kan ada data ini ada errornya. Kalau di P3KE dulu ada 12%, Pak. Ya, ada 12%. Nah, ini perlu perbaikan data yang ada. Nah, kami harapkan nanti di daerah begitu ada data yang misalnya ada di DPSN, mungkin kita tidak perlu perpal lagi, itu sudah data yang memang betul-betul orang miskin. Karena untuk perpal ini, Pak, verifikasi kita butuh dana yang banyak. Ya, dana yang banyak kita butuh untuk perpalnya, sehingga nanti itu terseret ke sana, nggak bisa kita berikan bantuannya kepada masyarakat miskin itu. Kemudian yang kedua, Pak, keterpaduan program betul. Karena PKPK di Provinsi NTB itu selalu mengadakan kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana kita semua melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Nah, termasuk juga yang jadi kesulitan mungkin kami ini koordinasi kami dengan PKPKD yang ada di kabupaten, ya, di kabupaten yang kadang-kadang berubah orangnya, berubah struktur anggotanya itu yang sering terjadi, sehingga kadang-kadang nggak nyambung ya kaitan kami dengan kegiatan. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, mungkin terkait dengan kemiskinan ekstrim kita tidak menafikan juga peran dari NGO, Pak. Ternyata banyak juga kegiatan-kegiatan yang ada di NGO ini yang ada kaitannya dengan fasilitasi terhadap miskin, termasuk miskin ekstrim. Kadang-kadang beliau-beliau itu mana ya yang akan saya fasilitasi, mana lah datanya yang akan kita fasilitasi, itu kadang-kadang pertanyaan yang ada di teman-teman yang di NGO. Oleh karena itu di NTB juga kami sudah lakukan itu, des terhadap teman-teman yang ada di OPD di provinsi
kemudian TKP di kabupaten kota, termasuk juga NGO dan filantropi lainnya. Ya mudah-mudahan dengan data sen ini kami gembira sekali. Ada data sen di Tisen yang nanti akan menjadi bagian dari satu data Indonesia yang akan kita pergunakan. Karena kemarin kan kita kait dengan data yang kami simpang siur, ada di PKS, di 3KE, ada Reksos, itu kan begitu. Jadi sekarang ada satu data, alhamdulillah ini menjadi hal yang baik bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, terima kasih sudah moderator izin. Nah, pasti kami kumpul dari Jawa Timur Pak. Dari Jawa Timur. Oke, saya ingat waktu dengan Pak Kusni kita terkait dengan target RPJMD Pak ya. Kami terkait kemiskinan waktu itu kan dari Bapak targetnya terlalu optimis Pak, antara 7-8%. Padahal kami saat itu kondisinya masih sekitar 9,7. Dan ini terbukti Pak di tahun ini mohon izin angka kemiskinan Jawa Timur tahun 2025 ini hanya turun sedikit sekali Pak. Jadi posisinya sekarang 9,3%. Padahal target waktu itu kita ngotot Pak tidak mau menerima itu ya mohon izin target dari Bapak. Karena benar kami tetap dalam posisi target paling atas itu 9,4. Posisi kita 9,3. Jadi hanya selisih 0,1 Pak. Kalau kami waktu itu mengikuti Bapak sama Pak, kami babak belur Pak di DPRD gitu ya. Karena sekarang kami lagi KBG. Kami berbeda mungkin dengan tingkat pusat Pak ya. Begini kita diskusi jadi di tingkat pusat pun kalau kita lihat target-targetnya pertumbuhan ekonomi, gini maupun kemiskinan itu tidak mencapai target semua Pak. Tapi kalau di putaran di daerah LPG Pak ya, jadi aman-aman aja gitu. Tapi kami di tingkat daerah ini kami bawa belur Pak kalau tidak mau target. Tapi saya bicara dengan teman-teman dari posisi lain ada yang tidak mau target wah bawa belur Pak. Kami dari 8 itu Pak yang dikatakan dengan pertama satu tidak mau target itu bawa belur Pak kita sama DPRD gitu. Makanya nanti ujung-ujungnya ya sebut lah lebih segala macam gitu. Jadi kami makanya terkait dengan target RPJMD maupun KPD itu berdasarkan masukan dari Pak Daerah itu kami juga bawa dari BPS. Yang pertama. Kemudian yang kedua DTSN Pak ya ini kami menyambut baik Pak, apalagi tadi mau dibuatkan regulasi dan undang-undang Pak ya, kami sangat mendukung Pak undang-undang. Apalagi tahun kemarin itu impresnya mulai bulan April gitu ya, tapi maaf yang impres 8 itu bulan Oktober, jadi selisihnya cuma kami ya baru dapat Pak ini berdasarkan maaf ya, jadi mulai April tahun kemarin impresnya itu dari akhir bulan April kemarin kami berdapat, ini sudah sangat lambat karena kami penyusunan RPJMD 2025-2029 itu tidak menggunakan berdasarkan. Waktu itu kami sempat usul Pak, mungkin kami dikasih rekapnya atau agregatnya, tapi tidak ada. Ya sampai penetapan RPJMD, ya rekapnya pun kami belum bisa, sehingga penyusunan RPJMD mohon maaf sampai dengan tahun 2029 itu belum ada Pak kita menggunakan berdasarkan. Sudah bagus sekali, tapi ya tidak dipakai di perencanaan. Nah, ini mohon nanti kedepannya bisa kita lagi lah Pak. Terus kemudian tadi saya setuju Pak ini sebagai satu data internasional dari kebijakan oleh semua daerah bahkan semua KL. Tapi data kami Pak menuju salah satu program misalnya PIP Pak, organisasi Pak. Kami punya data Badik di Jawa Timur ini kami punya 1,3 juta siswa SMA SMK SLB Pak, itu menengah provinsi. Ternyata yang mendapatkan PIP menyebar Pak dari desil 1 sampai dengan desil 10. Kami punya data Pak. Jadi yang kita bandingkan dengan tahun 2025, 2024 403.000. Makan. Itulah salah satu SMK. 2020 Baru hujan behalil ini. kemudian sebaran juga masuk bahkan yang paling banyak menerima PIP desil 2 bukan desil 1. tempat. Ya, jadi perlu kami sampaikan desil 1 yang menerima PIP 29.000. Tapi yang tidak mendapatkan PIP desil 1 saat itu 79.000 Pak. Di sisi lain desil 10 itu ada yang mendapatkan 5.000, desil 9 itu ada 6.000 sekian. Karena teman-teman kita sudah padamkan oleh Dapodik dengan DTSN. Jadi ya tidak tepat sasaran PIP-nya. Jadi kalau kita sepakat pakai DTSN ya jangan hanya daerah yang diminta Pak untuk menggunakan DTSN, tapi juga di pusat juga harus sama, kayak satu suara. Yang kedua, mungkin ini agak banyak ini karena aspirasi Pak.
Kemudian terkait dengan tagging kemiskinan Pak. Ya. Jadi kemarin juga disampaikan, mungkin dari sini ada dari Mendagri ya, Polda maupun Bangga mendengar. Tagging kemiskinan ini banyak program kami Pak yang tidak masuk ke tagging kemiskinan. Nah, ini mohon apa kami bisa mengusulkan Pak. Jadi misal ini kami ada yang memberikan beasiswa untuk SMA, SMK gitu ya, kemudian mahasiswa juga, meskipun itu bukan kewenangan kami. Ini tidak ada Pak, di kegiatan itu masuk di taggingnya yang di tagging oleh Polda. Gitu. Apakah kami boleh menambahkan? Padahal cukup besar. Ya. Jadi mohon apabila ini dibenarkan itu bisa dimasukkan ke tagging. Kami bisa mengusulkan tambahan subkegiatan tidak masuk di tagging tapi bisa diusulkan untuk masuk sehingga ini bisa terrekod gitu Pak ya. Gitu. Terus kemudian prosedur di SPD juga masuk agak ruwet Pak. Ini saya tadi izin kami memberikan bansos Pak. Baik itu berupa bansos untuk pemerintah, mahasiswa. Itu kalau di SPD kan harus banyak beatrice. Ini kesulitan Pak bagi kami. Ya, kalau di Jawa Timur kami memberikan bansos untuk PKH Pak yang lansia itu 50.000. Kalau yang tahun 2 tahun yang lalu kita harus untuk 50.000 untuk manual gitu. Sedangkan untuk satu nama itu sekitar 5 menit ya. Itu kalau SPD lancar. Kalau dari kami sering bisa keriting tangannya gitu. Tapi ini sudah diberikan kemudahan untuk import file. Cuma import ini tidak bisa langsung semua. Jadi per 1000. Jadi tetap butuh waktu. Jadi mohon kalau bantuan sosial di seperti itu bisa disederhanakan, tidak perlu dana beatrice, cukup agregat total misalkan 50.000 orang gitu ya, nilainya berapa. Karena nanti akan kami breakdown dalam bentuk SK gubernur Pak untuk penerima beatrice. Ya mungkin bisa menjadi pemikiran ke depan Pak. Nah, ini kelemahan juga Pak, ketika kami mau mengganti Pak, karena data kemiskinan sangat dinamis. Lansia itu tiap 3 bulan Pak, dari yang 50.000 itu 1 bulannya paling nggak berkurang 1.000 orang. Karena meninggal. Jadi kalau kami mau mengganti ini kesulitan lagi di SPD Pak, karena harus menunggu perubahan APBD di akhir tahun. Nah, ketika kita mau ganti, kita juga nggak bisa memberikan anggaran secara full sehingga anggarannya banyak silpanya. Banyak silpanya. Karena kami memberikan bantuan 2 juta setahun itu kita bagi dalam 4 triwulan. Banyak silpanya. Kalau kita kasih bantuan di akhir tahun, berarti hanya dapat 1 triwulan. 500.000 dari 2 juta. Kemudian izin Pak untuk yang terakhir kemiskinan ekstrim ya. Rilis terakhir kemiskinan ekstrim untuk provinsi maupun kabupaten tahun 2023. Ya, kami di Jawa Timur 38 kota ada 9 kabupaten 0 KE-nya 2023. Tapi 2024 sudah nggak ada lagi yang dirilis. Kemudian 2025 kemarin itu dirilis KE ya, beberapa kabupaten. Tapi yang awalnya muncul lagi KE-nya gitu loh. Ini jadi pertanyaan. Jadi yang dulunya ada 9 kabupaten yang terus ada lagi meningkat lagi KE-nya. Ini mau penjelasan nanti apa? KE-nya akan dirilis lagi oleh pemerintah, terus akan dirilis apakah dirilis secara rutin Pak? Karena cepat 2020 nggak pernah dirilis. Kami juga bingung nih. Kinerja kami seperti apa? Indikator kinerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrim. Kalau tidak ada datanya, bagaimana kita bisa menyusun indikator kinerjanya? Terakhir Pak, ini mumpung ada dari Taskin Pak ya, izin terkait dengan induk Pak, rencana induk. Mumpung kepikiran rencana induk kemiskinan, kami menyebut baik Pak, tapi mohon sebelum ditetapkan ya, kemarin kalau nggak salah ada berita, induk ini mau ditetapkan melalui peraturan presiden atau apa, mohon mungkin bisa disosialisasikan lah ke daerah gitu ya, karena ya bagaimanapun juga kan calon korban ini harus diajak bicara Pak ya, karena kan kami nanti harus sinkronisasi gitu ya. Ya, saya kira itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya Pak, yang kedua kalinya pada apa yang disampaikan Kang Angkat ya, betul dari sosial ya. Betul. Apa yang disampaikan kami dari PD, kemudian kegiatan itu kami sama rasa.
Jadi Anu nih Pak Idin baru. sebenarnya Mas tadi Eko sampaikan tadi calon korban ya. Ya. Jadi sebenarnya yang paling bermasalah adalah terkait dengan data. Sebenarnya dengan keberadaan konsep DTSM ini di paparan teman-teman luar biasa dan memang cukup bagus. Cuma tidak semudah itu ketika implementasinya di lapangan. Salah satu masalahnya adalah kenapa ini kita satu data, tetapi aksesnya juga ternyata tidak satu data. Ya. Ketika misalnya kami minta data di Kemensos, kemudian kita harus minta juga data di Kemen Kepemberdayaan, minta juga di Bappenas. Nah, ketika misalnya data-data yang multi itu BPS baru datanya itu berbasis pada ketika misalnya ada program minta datanya. Kemudian DTSN yang sekarang Bappenas. itu masalah. Hampir semuanya cukup meminta data. DTSN itu persoalannya ketika misalnya kami daerah misalnya di Bappenas kemarin kan sudah berproses untuk meminta itu maunya akses. satu. Sudah proses tiba-tiba ada pergantian pimpinan, harus dimulai dari nol lagi untuk mengajukan. Senewongnya bro, pusat narak kado terus DTSN-nya daerah doang. Ya persoalannya Pak ketika itu diminta, makanya sekarang bagaimana aksesnya, bagaimana akses itu mudah, cepat dan tepat. Yang selalu jadi pertanyaan karena isinya juga pada saat ada beberapa kabupaten kota yang sudah coba mengakses, ternyata memang banyak datanya tidak valid, jadi harus diverifikasi. Oleh karena itu mudah-mudahan kami sangat berharap Pak untuk aksesnya ini lebih dipermudah, cepat, tepat dan cukup satu pintu. Nah kemudian terkait dengan kebijakan, ini juga banyak sekali Pak. Kalau bisa, memang tujuannya sama, tapi kadang kerangkanya itu susah membacanya karena terlalu banyak yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda. Misalnya terkait dengan sekarang kan ada lembaga BP Taskim. Produk itu adalah rencana induk penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya itu dijelaskan terkait dengan graduasi. Di sana ada 4 Pak. Ada percepatan pendapatan, kemudian pembinaan dan pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan informasi dan investasi. Jadi maksud saya kalau dia kemudian yang sampaikan tadi yang impresi tingkatan 3 peningkatan pendapatan, pengeluaran beban, pengurangan kemungkinan tidak akan yang kayak tadi kan berapa 12% yang masih itu kan berkolaborasi tinggal satu membaca satu kerangka itu karena tidak sesuai maksudnya tadi ya, dan supaya mudah kami implementasikan di daerah. Kalau tadi banyak saja kerangka-kerangkanya nanti pramugari itu ya. Nah jadi memang kami daerah Pak kadang harus hati-hati melangkah karena terlalu hati-hati untuk lambat. Terkait dengan kembali ke data Pak, kemarin disampaikan oleh Ibu Niken dari Kemenko, ya dan saya khawatir mudah-mudahan tidak terjadi juga. Terus yang suka membuat ketika misalnya terkait dengan penggunaan bukan data DTSN yang dipakai untuk penanggulangan kemiskinan. Disuruh ngisi instrumen itu kan? Persoalannya ada beberapa daerah kami, kabupaten kota kami yang sampai hari ini belum bisa akhirnya untuk menanggulangi untuk penanganan kemiskinan masih dipakai data lagi. Begini dia mau didatangkan terus kolaborasi dia ada di rumah. Kekhawatiran kami bilang dia sampai hanya data ini nelayan, dia daerah lagi jadi korban. Pokok musiman, karena tidak mengacu kepada dari ikan, ternyata jadi nelayan, dah hanya petani aja kerjaannya. Kemudian terus instrumen itu dibutuhkan dalam waktu secepatnya untuk diverval. Salah satu juga yang saya menjadi pertanyaan kami waktu saya menyampaikan dan alhamdulillah Pak Deputi mudah-mudahan nanti kelihatan dari KPD. Yang selama ini yang jelas disampaikan ke daerah adalah target kinerja. Sekian pertumbuhan kami, sekian angka kemiskinan, sekian TPT. Tetapi belum kelihatan secara jelas kerangka anggarannya. Kerangka anggaran itu menurunkan sekian persen kemiskinan, sekian yang dikontribusi oleh PBN, sekian yang harus dikontribusi daerah, sekian yang dikontribusi oleh non APBD dan seterusnya. Nah langkah bagusnya Pak kalau angka-angka itu juga kita bisa barengi dengan kerangka anggaran yang spesifik.
Ya bukan lagi sifat makro tapi spesifik yang langsung bersentuhan kepada indikator yang dimaksudkan. Walaupun pasti ada irisan antara indikator satu dengan indikator yang lain. Anggaran pertumbuhan ekonomi pasti juga akan beririsan dengan anggaran di kemiskinan dan seterusnya. Ya, saya kira itu Pak untuk sementara, dan mudah-mudahan sekali lagi permasalahan kami di daerah bisa difasilitasi Pak. Ya, termasuk juga pertama terkait dengan APH ini. Ya. Karena terus terang penanganan kemiskinan daerah itu menjadi salah satu lahan yang diini oleh teman-teman yang off the record LSM untuk dilaporkan terkait dengan penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekor lalu tempat umum Apakah perlu dibacakan ulang atau sudah direkap? Baik. Ya. Dari kenyataan, jadi kemana-mana masih untuk yang tadi kayaknya tepat karena ada mekanisme dari pelaksanaan dari ekonomi FIPK dan lain-lain ya. Berkata tentang akses datang ke desa. Mempunyai data-data saja nggak boleh kalau perlu bayar senas alamat ketika alamat itu boleh tadi beda sama dan sebagainya. Nah, maka di situ itu harus data ya. Nah, itu kita sini ini satu data dan mereka memastikan itu jangan sampai data bapak tidak itu kan bahwa kita kan tiba-tiba apa kita juga boleh tawar kita termasuk menjualnya juga nggak tahu kenapa saya dapat tawar menjualnya gitu kan. Nah itu kita akan lidiki, makanya akan diatur sekarang masih ini gitu ya. Tapi sudah saya katakan tadi itu akan dibuat undang-undangnya. Yang menarik kenapa Pak SKK dia akan baik gini Pak, kita tahu datanya dengan membuat proses dan pemahaman bisa dan naik dengan kuat itu akan bekerja sama untuk data. Menurut Ibu besar data itu sangat dinamis. Jadi memang bahkan kalau kita hati-hati tidak mencapai sasaran. Selain juga kepada program TKD itu sudah dan over. Biasanya teman-teman kita mau teruskan programnya di itu tidak. Yang saya masih punya
kelakuan pemerintah begitu, turnover kita kenapa turnover tinggi, turnover kita tinggi, dan itu harus diluar pastikan ada sanksi untuk pastikan kita bisa lanjutkan. Jadi khususnya di pemerintah kita bisa jadi ada dan cek untuk kita ada dokumentasi memastikan jalan apa itu akan belajar dan tidak silakan pertigaan masih ada kesalahan yang tidak surat 3 negara orang yang tidak jangan pakai beberapa cara supaya kita tahu mendokumentasikan mengoperasi ya kalau kita bisa kalau banyak ini berarti sudah terus peran NGO banyak NGO ya, tapi NGO Bapak juga menyadari yang pasti NGO apa namanya mereka bisa bagi ke data waktu kita ulangi dan kita menerapkan di beberapa provinsi yang ada di Nusantara yang kita sering pakai pendamping untuk memastikan data tapi juga teman-teman data pokoknya kita masih bisa menggunakan bahwa kita dari data masih paling gampang yang paling susah di Ini belum zoom kita pastikan nih layak yang bisa masuk ke dalam ada error execution error tidak masuk yakin ya Pak Bapak jauh saya kalau Pak Yasin kalau Bapak sekarang kayak gitu ya dari dulu dong artinya memang karena kita mendapatkan apa namanya kita mendapatkan pasaran target dari
filantropis karena itu ya para tadinya pasti kan ya apakah presiden apakah besok lalu berbeda juga masih karena ada itu AI akan sedang masuk ke semuanya ada beberapa data namanya legislasi menerima jadi misalnya ketika IKN ya dapat saya juga ada dari biasanya Pak ketika data-data yang terkait sama yang pasti etika kita bisa nyaman karena kita itu satu-satunya variabel yang bisa dilakukan baik social risk dan dari segi apa yang bisa kita saya tuh suka ada beda kalau teman-teman suka senang jadi ada yang berikan juga ya pakai jam tangan untuk biasa saya karena saya
tapi sekarang tantangan kita Udah selesai? Belum? Lama sekali tuh. Masih ada kabarnya rumah. Terus disuruh selesai nih, aku bilang tapi Mbak Revi nggak ada, Pak Kabar nggak ada. Disuruh tunggu di sana, jangan bergerak katanya. Nggak ada yang berani bergerak. Saya pakai nama Sida tadi ini. Untuk anunya juga apa namanya, daftar hadir. Mungkin nanti ada sertifikatnya. sama Bapak terakhir kapan? 2 hari yang lalu. Nggak ada di sekolah lagi jadwal jam berapa? Enggak ada. 2 hari yang lalu juga mereka namanya ada ada mbah itu teman-teman dari BPK Mana di sini tinggalin sendiri? Di sini barusan Nggak ada. enggak ada. kecil-kecil Gerak di pada tulang bertahun nyakut ya. memastikan komitmen kita ada beberapa yang kita bayangkan apa perspektif dari KL harus memberikan peningkatan itu besar merah kita indikator apa yang kita bilang macam-macam ada seperti kita sekarang kemungkinan berkurang ada komponennya graduasi ya beda itu untuk PKN yang tahu kan apa manfaat program yang sekarang target
Nggak bisa tepat. Yang pasti, pastinya itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sadar APBN, APBD pemerintah ini berarti kita berusaha dengan kecil di bawah. Dan kita harapkan masyarakat juga memberikan bantuan berbagai makanya ada kami itu pendanaan yang termasuk kita kerjasama sama Basnas. Kita tahu kalau Basnas itu bisa bekerjasama dan satu untuk orang Islam yang juga kalau itu hanya untuk non-Islam sedekah. Jadi emang kita perlu gunakan banyak dari kamar dan bahkan itu sering kita dan itu sering kita dan sering ya. Oh ya, PIP kurang mencapai sasaran, PIP seru. PIP itu punya basis data sendiri. Kan PIP punya 2 basis data. Yang satu punya Poldik ya, yang satu gengnya Kemenak. Namanya bagus lagi. Lupa. Tapi ada 2 basis data. Enggak kompak ya. Tapi untuk yang pengembangan dari tadi sama Puji kita akan apa namanya PIP untuk dokumen yang mau baik diarsipin. dari yang Menak maupun dari Dokumen kan mau diarsipin. dari pendidikan Terus itu supaya tunggu udah hadir saya bilang saya gitu. supaya dilaksanakan seintegrasikan. Bottom line Pak, pada akhirnya kita tahu semuanya banyak data yang harus diperbaiki gitu ya, khususnya akurasi karena memang populasi bersifat tinggi, ada yang mati, ada yang mati. Tapi peran Bapak di Pemda itu sangat penting untuk validasi data dan juga menggunakan fasilitas sosial yang sudah ada, termasuk juga dasar wisma dan industri PKK dan posyandu. Saya kira itu dari saya, tapi kurang lengkap kalau Pak Wahyu nggak nambahin, punya Pak Wahyu. Oh iya, nanti Pak Wahyu akan ngomongin semua itu akan ngomongin semua Pak Wahyu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kusni dan Pak Wahyu, tim dan Bapak Ibu TKPK. Izin perkenalkan saya Novi, kami dari tim Askin. Izin menyampaikan tadi pertanyaan dari Bapak Ibu TKPK, pertama dari Jawa Timur mengenai Rinduk. Tadi sudah disampaikan Pak Kusni bahwa BPK koordinasi ya Pak dengan Bappenas. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena Rinduk yang kami susun sudah selaras dengan peta jalan Indonesia Sejahtera, bahkan juga sudah melaraskan dengan beberapa dokumen KL termasuk beberapa regulasi Impres nomor 8 dan beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Rinduk memang rencananya akan kami sosialisasikan Pak. Tapi setelah kami melakukan penyempurnaan rencana aksi, jadi nanti dari rencana aksi tergambar jelas bagaimana implementasi dari Rinduk masing-masing peran KL termasuk Pemda. Nanti akan kita koordinasikan dengan Kemendagri selaku leading sector dari Pemda. Jadi memang kita terus berkoordinasi dengan Bappenas terkait penyusunan dan penyempurnaan Rinduk. Dan Rinduk kami sampai saat ini sedang dalam proses legal banding di Setnek Pak untuk izin prakarsa. Yang ketiga Pak mengenai TKPK. TKPK kalau kami ini Pak bukanlah korban tapi melainkan tetap partner kami Pak di daerah Pak. Kalau kedepannya Pak implementasi Rinduk ini pasti kami membutuhkan peran-peran dari Bapak Ibu TKPK di daerah.
Dan sambil sosialisasi kami juga sedang berkoordinasi secara intens Bapak Ibu dengan tim Pak Wahyu untuk melakukan pembaruan mengenai Permendagri 53 tahun 2020, di mana sebelumnya peran PKPK berkoordinasi langsung dengan PNP 2K dengan lahirnya Perpres 163 pasal 40, maka beralih kepada BPPS. Dan jadi terkait apakah Rindut ini yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan yang sudah ada sekarang, termasuk RPJMN dan RPJMD mungkin perlu disarankan. RPJMN kami sudah selaras terus Pak, karena selama penyusunan Rindut kami selalu bersama-sama dengan Bappenas untuk menyesuaikan substansi dari Rindut. Hanya saja belum kami sosialisasikan, baru minggu kemarin Pak Kusmi juga sekedar informasi, dan kita juga baru rapat ya Pak secara Zoom dengan Pak Kusmi secara intens. Rencana aksi kami sudah selesai Pak Kusmi dari turunan dari 5 pilar itu agar bisa diimplementasikan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kurang lebih seperti itu menambahkan Pak Kusmi. Izin silakan Mas. Terima kasih Bapak izin Bapak Ibu sekalian. Saya Kusmi dari Taskin mungkin sedikit menambahkan penjelasan dari Bang Novi juga, bahwa mungkin di sini kami coba meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya memang untuk Rindut ini framework atau ketika pikirnya ini tidak akan berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya, karena memang sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Novi bahwa Rindut ini sudah diselaraskan dengan peta jalan menuju Indonesia Sejahtera Bappenas, juga sudah diselaraskan dengan IRS 8, kemudian juga sudah selaras dengan RPJMN. Nah, mungkin sedikit menjelaskan terkait framework tadi diingatkan oleh Bapak Dia Sulsel juga, bahwa memang sebenarnya kalau dalam Rindut ini strateginya juga sudah mencakup 3 strategi pengentasan kemiskinan yang ada di Impres ataupun di dokumen RPJMN, bahwa memang sebenarnya sudah ada terkait pengurangan beban, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan layanan dan infrastruktur. Itu ada di bab 2. Namun memang karena Rindut ini kan harapannya menjadi dokumen acuan utama dalam pengentasan kemiskinan, makanya dalam Rindut ini kita juga masukkan berbagai macam ide ataupun kebijakan yang akan dijalankan ke depan oleh berbagai macam kementerian lembaga. Oleh karena itu dalam Rindut ini juga muncul banyak ide-ide baru yang ada di kementerian lembaga, dan ini kita integrasikan dalam satu dokumen Rindut. Oleh karena itu dengan mengacu Rindut, harapannya memang Bapak Ibu di TKPK juga itu sudah mengacu dengan dokumen-dokumen perencanaan di berbagai kementerian. Kalau kita baca kembali dalam strategi pengurangan beban itu juga ada berbagai macam proses-proses lainnya, ada strategi lainnya, yaitu ada SPL, kemudian juga ada kemudian juga ada dan Perlinsos komprehensif, inklusif, dan adaptif. Nah, dalam Perlinsos kalau dibaca lagi di dalam Bappenas sendiri di Perlinsos itu juga sudah membuat rencana reformasi Bansos yang sebenarnya itu juga sudah digagas di Kemenko PM dan Bappenas dan di Kemensos. Kemudian juga sudah ada terkait economic care yang ada di Kemenko PA. Kemudian juga terkait SPN ini juga sudah mencakup terkait permasalahan di DPSN. Kemudian juga kalau strategi graduasi yang tadi sedikit dimention dapat dari Bappenas Sulawesi Selatan itu juga sebenarnya strategi graduasinya juga sudah selaras dengan apa yang direncanakan oleh Bappenas dan juga dengan Kemenko PM dan ide-ide dari BP Taskin. Jadi memang semua strategi-strategi tersebut atau ide-ide tersebut sudah masuk dalam Rindut, dan harapannya memang Rindut ini menjadi acuan utama karena memang semua ide-idenya sudah terintegrasi dalam satu dokumen. Mungkin itu sedikit penambahan dari kami. Mungkin kedepannya kalau memang Rindut ini dirasa cukup kompleks karena memuat banyak strategi-strategi dan rencana-rencana kerja kedepan oleh kementerian lembaga, kami BP Taskin kami siap untuk melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu di TKPK. Itu tambahannya, terima kasih. Baik, ini seperti tadi diungkapkan oleh teman-teman kita dengan baik.
berusaha untuk mengintegrasikan baik yang dilihat dari BPJS dan BPD, tapi juga Bappenas sekarang juga lagi mau buat Greening Center di mana-mana. Kita lebih memastikan BPJS dan BPD dan BPJS tertuang dengan investasi dan baik-baik Nah, untuk BP Taskin juga melaksanakan itu dan kita sudah berkolaborasi untuk memastikan. Tapi mumpung saya katakan tadi yang penting yang harus ada baik dari pemerintah dan BPJS dan BPD proses kenapa kita perlukan kalau ada apa-apa dari pemerintah daerah yang ingin mengintegrasikan yang dari KL kita bisa buat, kita bisa melakukan intervensi kembali ke sasaran dan juga memastikan mengumpulkan masalah ya. Saya juga minta bantuan dari Pak Wahyu, dari untuk memastikan kita juga berkolaborasi dan evaluasi. Dan saya concern adalah melakukan baik yang faktor sehingga itu bisa dilaksanakan. Jadi perencanaan konsep kerjanya BPJS dan BPS dan proses legislasinya juga sedang kita usahakan ya. Karena dengan monet kita bisa memperbaikan melaksanakan kegiatan untuk memperbaiki. Itu ada lagi? Ya boleh setelah Mas 10.30 kita. Silakan Ibu. Maka. Terima kasih Bapak, saya singkat saja. Saya juga dari Bapeda Aceh Pak. Mungkin saya akan bertanya terkait dengan DTSN Pak. Jadi untuk Provinsi Aceh itu sudah mendapatkan DTSN, itu Pak, sesuai dengan Permen PPN Bappenas nomor 7. Nah, dari Kominsa itu sudah mendistribusikan DTSN tersebut ke Bapeda Aceh untuk kita gunakan dalam pembuatan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan wilayahnya. Nah, pertanyaan kami, sebelum pertanyaan, kabupaten kota kami ada 23 kabupaten kota yang di akhir tahun kemarin itu kan terjadi bencana Pak ya. Nah, jadi kabupaten kota kami bisa dibilang itu belum melakukan pengajuan hak akses untuk permintaan data DTSN gitu, karena terjadi tolak tarik antara Bapeda dan Kominsanya Pak. Nah, Kominsa kan adalah wali data ya. Nah, pihak dari Kominsa yang merupakan wali data itu mengatakan data P3KE kan di Bapeda, di TKPK, Reksosek di Bapeda, di TKPK. Nah, ini kenapa DTSN tidak di Bapeda, di TKPK juga gitu. Nah, kita mengatakan kita TKPK tidak tersebut di Permen PPN Bappenas gitu. Yang tersebut adalah wali data dan atau koordinator forum satu data. Kemarin kasusnya ada beberapa kabupaten kami yang meminta data DTSN untuk Rutilahu Pak, pembangunan rumah ini tidak punya. Nah, kami bilang walaupun kami sudah mendapatkan data itu, tapi kami kan belum bisa mendistribusikan. Kami mintakan kepada dari pihak kabupaten berkoordinasi langsung dengan Kominsanya provinsi
untuk meminta data tersebut. Ternyata dari pihak Komisioner Provinsi itu mengatakan harus meminta langsung, mengajukan hak akses langsung ke Bappenas. Itulah Pak permasalahannya Pak. Jadi dalam kesempatan ini kami memohonlah gitu kan, karena kami sudah mendapatkan data tersebut, izin apakah kami boleh mendistribusikan data DTSEN yang kami miliki untuk kami berikan ke kabupaten kota seperti P3KE. Dulu kami provinsi mendapatkan seluruh data kabupaten kota. Ketika kabupaten kota kami mengajukan ke Satgasnya P3KE dan belum dikirimkan data balik, kami boleh memberikan data tersebut dengan melakukan BAST. Gitu. Untuk data P3KE ya Pak. Jadi provinsi yang sudah memiliki data seluruh kabupaten kota boleh memberikan data ke kabupaten kota. Nah, terkait DTSEN katanya kami tidak boleh memberikan data tersebut, harus kabupaten kota mengajukan hak akses dulu ke Bappenas. Itu Pak katanya begitu. Nah, dalam kesempatan ini untuk memudahkan kabupaten kota kami, apakah kami boleh gitu Pak memberikan data DTSEN tersebut ke kabupaten kota dengan mungkin melakukan BAST, atau kalau enggak mereka berkirim surat atau hal-hal lain yang administrasi lah kita bilang kayak gitu. Mungkin hanya itu Pak untuk memudahkan kabupaten kota mendapatkan data DTSEN. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya Pak. Ya boleh, silahkan Pak. Pastinya udah habis kita. Anda apa silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya Eko dari saya tanyakan ada dua sebetulnya. Satu terkait rapat hari ini kita bicara mengenai penyusunan indikator kinerja kabupaten kota. Dan sebetulnya rapat ini dengan harapan menjadi acuan kami juga bagi provinsi dan kabupaten kota. Nah, indikator-indikator itu apa saja yang harus kami benahi? Itu yang tadi pertanyaan. Terus kedua, mengenai DTSEN, kami juga sebetulnya dibantu dengan sama auditor dengan spesifikasi lain. Hanya satu sebetulnya begini, DTSEN sendiri di dalam DTSEN itu memang kita CSV satu itu. Nah, CSV sendiri itu kita harus mengalami CSV itu jika kita mengembalikan ke saya sendiri berasal cuma ada 1 juta. Sementara kalau penduduk lebih 1 juta itu harus dicapai. Banyak beberapa di daerah gitu dari Plasmas dan minta data kami terkait DTSEN. Namun demikian arahan dari bahwa yang data DTSEN itu saya juga mengajukan. Nah, dalam kata sendiri apa saja itu kita. Nah, sementara kewenangan kami ada sedikit teman-teman disampaikan ke tim di Bappenas yang penyusun DTSEN ini yang itu yang mendapat dia pengolahan kan sendiri karena memang begitu semua kembali terus kedua ini adalah karena konsultasi baik itu melalui telepon jadi belum bisa makan itu saja Pak. Kira-kira tidak difasilitasi Pak. Jadi kalau memang permasalahan bahwa data itu yang memberikan siapa, maka memberikannya tahu tidak dapat.
Yang Banten. Beneran. Baik, kok beneran? Saya udah tentukan. Baik. Wida, untuk Aceh dan Sumatera Barat itu kita ada Intervensi langsung. yang Apa? Karena ini karena pertos agak tanya aja. Apa nanti tanya aja apa nanti dibagikan kita adaptasi termasuk percepatan data apa namanya terkait program yang menarik di desa. Saya nggak tahu CFC itu nggak menerima dari ini. Ada singkatannya Bu. Ada seperindik. Saya rambut. Itu dipastiin deh, masa masuk CFC ya? Masih main CFC ya? Masih main itu kan jadi proses. Saya dulu pernah masuk saya sekarang. Biologi tapi kan pakai rem. Kalau mau laptop lu kita tanyain ya. Saya tidak tahu ya. Nanti saya ngobrol. Yang penting